Halo semuanya, pernah nggak sih ngerasa pengen banget materi pelajaran tuh bener-bener nempel di kepala? Nah, hari ini kita bakal ngobrolin gimana caranya ngasih otak kita latihan yang pas biar semua yang dipelajari nggak gampang lupa. Yuk, kita mulai! Pasti pernah kan? Rasanya kita semua pernah ada di posisi ini. Udah begadang, baca buku berjam-jam, pas ujian atau pas dibutuhin, informasinya kayak hilang gitu aja. Tenang, ini bukan berarti otak kamu yang salah kok. Tapi mungkin cara belajar kita yang perlu di-upgrade. Analogi ini pas banget ya. Kita udah susah payah nuangin waktu, energi, informasi ke dalam ember otak kita, tapi kok rasanya ada yang bocor di mana-mana. Usaha kita kayak nguap aja. Nah, pertanyaannya, di mana sih letak bocornya ini dan gimana cara nambalnya? Oke, kita masuk bagian satu masalah ember bocor. Yuk kita coba cari tahu bareng-bareng kenapa sih kok banyak banget usaha belajar kita yang rasanya sia-sia dan di mana sebenarnya sumber kebocoran itu. Lanjut ke bagian 2, diagnosisnya. Ternyata, nih, masalah utamanya itu bukan soal seberapa lama kita belajar, tapi gimana cara kita belajarnya. Coba kita bedah ya, apa sih bedanya antara belajar pasif sama belajar aktif? Coba deh lihat perbandingan ini. Di satu sisi ada belajar pasif, kayak baca ulang catatan, ngestabilo buku, atau nonton video penjelasan. Emang sih kelihatannya kita produktif. Tapi justru inilah sumber utama ember bocor kita. Nah, di sisi lain ada belajar aktif, yang benar-benar maksa otak kita buat kerja keras. Disitulah keajaibannya dimulai. Analogi ini bener banget kan? Kamu bisa aja nonton video workout seharian penuh. Tapi apa itu bikin otot kamu jadi? Tentu enggak dong. Nah, hal yang sama persis berlaku buat otak kita. Otot memori kita itu baru akan tumbuh kalau kita sendiri yang mengangkat bebannya, bukan cuma nontonin aja. Ini dia nih, jebakan paling bahaya dari belajar pasif, ilusi kompetensi. Otak kita tuh suka salah kaprah. Ngira sesuatu yang terasa familiar, itu artinya kita udah paham. Padahal beda banget. Cuma karena kamu ngenalin sebuah konsep pas baca untuk kelima kalinya, itu nggak jaminan kamu benar-benar ngerti loh. Oke, cukup soal diagnosisnya ya. Sekarang, waktunya buat latihan. Kita masuk ke bagian 3, latihan otak. Kita bakal bahas menu latihan inti buat ngebangun otot memori kamu biar makin kuat. Latihan pertama dan yang paling fundamental namanya active recall atau mengingat aktif. Anggap aja ini latihan angkat beban buat otak. Intinya adalah kita maksa otak kita buat menarik informasi dari dalam, bukan cuma pasif nerima dari luar. Cara kerjanya simple banget kok. Jadi setelah kamu baca satu bab atau nonton video materi, langsung tutup sumbernya, jangan ngintip. Terus paksa diri kamu buat jelasin lagi semua yang kamu ingat. Nah, di sini kamu pasti bakal langsung nemu, oh bagian ini kok aku lupa ya? Atau wah yang ini ternyata aku belum ngerti. Justru itu tujuannya, menemukan titik lemah kita. Nah, kalau tadi active recall itu ibaratnya latihan kekuatan, maka teknik Feynman ini kayak stretching mendalam buat pemahaman. Teknik ini bukan cuma soal ngapalin fakta, tapi gimana caranya kita bisa benar-benar nangkep sebuah konsep sampai ke akar-akarnya. Prinsipnya sederhana banget. Kalau kamu nggak bisa ngejelasin suatu konsep pakai bahasa yang gampang dimengerti anak umur 10 tahun, itu artinya kamu sendiri belum benar-benar paham. Proses ini maksa kita buat buang semua istilah ribet dan nemuin inti dari sebuah ide. Percaya deh, pemahaman kamu bakal jadi jauh lebih dalam. Bagian 4, jadwal latihan. Punya teknik latihan yang bagus aja nggak cukup kalau jadwalnya berantakan kan? Sekarang kita bahas gimana caranya bikin semua pengetahuan ini nempel buat jangka panjang. Ini dia nih, musuh alami kita semua. Kurva lupa. Ini fakta ilmiah loh. Otak kita itu emang didesain buat membuang informasi yang dianggapnya nggak penting. Jadi, kalau kamu belajar sesuatu hari ini, bisa jadi besok setengahnya udah lupa. Nah loh, terus gimana dong cara ngelawan desain alami otak ini? Jawabannya adalah spaced repetition atau pengulangan berjeda. Gini deh, bayangin kamu nyiram tanaman. Kamu kan nggak mungkin nyiram pakai seember air sekaligus terus kamu tinggalin selamanya. Pasti kamu siram sedikit-sedikit tapi rutin kan? Nah, belajar juga gitu. Mengulang materi secara singkat tapi terjadwal itu jauh lebih efektif daripada sistem kebut semalam. Oke, semua teknik keren tadi butuh satu syarat mutlak. Fokus. Di dunia yang isinya notifikasi melulu, kita butuh strategi buat bikin benteng fokus. Nah, disinilah teknik Pomodoro masuk. Ini metode simple tapi super ampuh buat ngatur waktu kerja kita. Aturannya gampang banget.
Pasang timer 25 menit. Selama 25 menit itu nggak ada ceritanya buka HP, nggak ada buka media sosial, cuma kamu dan materi pelajaran. Anggap aja ini sesi lari cepat, bukan maraton. Nah, setelah 25 menit kerja keras, ada bagian yang nggak kalah penting. Istirahat 5 menit. Istirahat ini bukan buat males-malesan ya. Justru di waktu inilah otak kita punya kesempatan buat merapikan dan menyimpan apa yang baru aja kita pelajari. Ini penting banget buat pindahin informasi ke memori jangka panjang. Bagian 5, mulai dari satu langkah. Oke, mungkin semua ini kedengarannya banyak banget ya. Tapi, tenang, kuncinya itu cuma satu. Mulai dari satu kebiasaan aja. Yuk kita fokus ke langkah pertamanya. Ini pesan yang paling penting dari semua ini. Nggak ada yang namanya orang nggak bakat belajar. Belajar efektif itu murni skill atau keterampilan. Dan sama kayak keterampilan lain, kamu bisa jadi jago kalau latihannya benar. Siapapun bisa kok. Jadi jangan ngerasa terbebani harus ngerjain semuanya besok. Perubahan yang beneran awet itu nggak terjadi dalam semalam. Perubahan itu dimulai dari satu langkah kecil, satu kebiasaan baru yang kita lakuin secara konsisten. Nah, ini dia intinya. Gak usah coba nerapin active recall, Feynman, space repetition, sama Pomodoro besok pagi semuanya. Cukup pilih satu aja. Satu hal baru buat kamu coba di minggu ini. Anggap aja ini repetisi pertama dalam program latihan otak kamu yang baru. Jadi, saya tinggalin kamu dengan pertanyaan ini. Mungkin kamu mau coba active recall setelah nonton ini. Atau mungkin sesederhana, oke, gue mau coba belajar 25 menit tanpa megang HP. Apapun itu, pilih satu dan mulai dari hari ini. Selamat berlatih ya!